Oke, berjumpa lagi pada pelajaran matematika dengan pokok bahasan barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret. Barisan dan deret. Dan sekarang kita akan membahas tentang deret geometri yang tak hingga. Nah, kita coba sama-sama pahami ya. Di sini ada pengertiannya. Jadi deret geometri tak hingga itu adalah deret geometri dengan suku tak hingga. Jadi kalau misalkan kita menemukan sebuah deret, misalkan ada satu, terus dua, seterusnya sampai tak hingga, sampai tadi ketahui nih, ujung ataupun akhir nih dari barisan tersebut atau deret tersebut. Nah, deret geometri yang tak hingga, ini perbedaannya ada dua nih. Yang misalkan yang pertama itu, yang rasionya itu lebih besar dari satu, itu tidak dapat dihitung. Kenapa tidak dapat dihitung? Kita coba membuat contoh ya, yang rasio lebih besar dari satu. Misalkan rasionya 2, berarti di sini di sini 1, 1, 2, 4, ini deret ya, dan seterusnya. Kenapa tak bisa dihitung? Karena barisan atau deret ini semakin membesar dari 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Sehingga tak hingga ini kita tidak bisa menghitung berapa ataupun ya berapa gitu ujungnya. Tapi kalau misalkan di sini ada deret geometri, rasionya antara negatif 1, rasionya negatif 1 dan 1. Contoh, misalkan kita mempunyai deret geometri 5, 1/5, R-nya 1/5, kan di antara ya. Oh ini juga, tapi R-nya itu tidak sama dengan 0. 1/5, kan jadi mengecil ya, 50 dikali 1/5, 10. Kemudian ini dikali 1/5 pun mengecil lagi, menjadi 2. Dan terus ya, terus mengecil. Ini 2, sorry. 2. Terus 2/5, terus mengecil, mengecil, mengecil. Nah, karena nilai tahingganya semakin mengecil, jadi kita bisa mengetahui nih, barisan ataupun deret tahingganya itu nilainya berapa. Ini dibedakan, di sini ada deret geometri tahingga yang mempunyai nilai nih, yang disebut deret divergen. Sedangkan deret geometri yang tahingga yang mempunyai nilai disebut konvergen, deret konvergen. Tipe ya ini yang tidak divergen. Seperti ini contohnya nih. Misalkan ada rasionya itu lebih dari 1. Ini kan rasionya 2 ya. Bisa dilihat 1 dikali 1 2, kemudian 2 dikali 2 itu 4, dan 4 dikali 2 8. Gitu. Ini harusnya tidak ya. Ini tidak ada tulis. Tak mempunyai nilai. Jadi yang tidak mempunyai nilai itu deret divergen yang semakin besar dengan ciri rasionya lebih dari 1. Kalau misalkan deret geometri tak hingga yang mempunyai nilai yaitu konvergen, yaitu rasionya di antara negatif 1 sampai dengan 1, tapi tidak termasuk dengan 0. Seperti itu. Kita lanjut nih, oh ya lupa. Ini ada rumusnya ya. Rumus dari deret tak hingga seperti ini. S tak hingga sama dengan suku pertama dibagi 1 dikurangi rasio. Ini ada contoh soal. Kita bisa dilihat contoh soalnya itu S ya. 1/2, 1/4, 1/8. Berarti kita cari rasionya 1/2 dibagi 1 sama dengan 1/2. Ini pun sama ya, 1/4 dibagi 1/2, 1/2. Jadi rasionya itu adalah setengah. Kemudian untuk nilai A atau suku pertama yaitu 1. Berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu ada A dibagi 1 min R. Dengan nilai A sama dengan 1,
1 min R, 1 dikurangi setengah. Jadi 1 dibagi setengah sama dengan 2. Jadi, deret tak hingga dari barisan tersebut adalah 2. Seperti itu. Kita lanjut, ada contoh soal lagi. Di sini ada suatu deret geometri tak hingga, jumlahnya 20 dan suku pertamanya 10. Hitunglah jumlah 6 suku pertamanya. Di sini ada ya tak hingga, tapi dibatas sampai dengan 20. Kita coba masukkan ya. Ini suku pertamanya 10, berarti A ya, tahu 1. Ini tak hingga berarti S tak hingga. Kita masukkan S tak hingga, rumusnya ya sama dengan A per 1 min R. Berarti S tak hingganya 20, A-nya 10, 1 min R. Kita lanjut, ini tinggal pindah ya, dikalikan 20, 1 min R. Di sini 10. Ini di 20, 1 kali 1, 20, 20 R, sama dengan 10. Ini ke sini ya. Berarti ini pindah 20 dikurangi 10 sama dengan 20 R. Ini 10, 20 kurangi 10, 10 dikurangi 20 R. Berarti rasionya adalah setengah. Kemudian diminta hitung jumlah 6 suku pertamanya. 6 suku pertamanya. Berarti kita udah tahu ya S6. Yang ditanyakan S6. Berarti S6 berarti A 1 min Rn. Karena R-nya itu kurang dari 1. Di sini dimasukkan berarti 1 min R juga. Ini tinggal A diganti dengan 10. Kemudian R-nya pun diganti ya dengan setengah. N-nya 6. Terus R-nya juga diganti dengan setengah. Kita di sini ya. Berarti S6 sama dengan A-nya itu 10. 1 min 1 per 2 dipangkatkan dengan 6. Dibagi 1 min setengah. Hasilnya berarti ini ada 10 dikali 63 dibagi 64. Nah, ini bisa dilanjutin ya hasil dari ini. Jadi untuk yang pertama, informasi yang harus kita dapatkan di sini adalah suatu deret geometri tak hingga jumlahnya 20. Berarti kita diketahui S tak hingga sama yaitu 20. Dan suku pertamanya adalah 10, berarti A ataupun U1. Kita tinggal dicarikan aja. Kalau misalkan ini kan udah diketahui nih dengan ini. Berarti yang pertama kita cari rasio. Ketika rasionya sudah dapat, berarti kita tinggal hitung jumlah 6 suku pertamanya. Menggunakan rumus Sn ya. Sn sama dengan A dikali 1 min Rn dibagi 1 min R. Nah, ini kita ada penerapan ya, penerapan sederhana tentang deret geometri. Jadi salah satu penerapan dari deret tak hingganya itu menghitung panjang lintasan bola yang jatuh. Selain itu, ini juga digunakan juga ya untuk menghitung pertumbuhan bakteri. Kalau bakteri misalkan ada satu bakteri kan menjadi ini ada jadi dua bakteri, ini dua bakteri. Kemudian si dua bakteri itu bertambah lagi, ini jadi 2 lagi, ini 2, ini bertambah lagi 2, ini pun bertambah lagi 2. Ini kita bisa dihitung menggunakan deret geometri. Adapun di sini ada menghitung nih panjang lintasan bola yang jatuh. Misalkan bola yang jatuh kan gini ya, jatuh mantul ke bawah, mantul terus sampai dengan berhenti. Ini yang dari atas, atau misalkan bolanya jatuh dari atas ataupun kita mau melemparnya dari bawah. Boleh mantul sampai dengan berhenti nih. Ataupun kita ketahui panjang lintasnya berapa. Jadi kalau misalkan kita bermain bola, misalkan melempar bola set ke atas, kita ingin tahu jarak yang dicapai oleh bola tersebut ataupun panjang lintasannya. Ini ada ya. Misalkan jika bola tersebut dilempar ke atas. Nah, ini ilustrasinya ya. Berarti ini ada A atau ketinggian awal. Ke atas dulu, baru ke bawah. Ke atas lagi, ke bawah. Sini ke atas lagi, ke bawah.
atas, bawah, dan seterusnya. Berarti panjang lintasannya itu ada, di sini ada panjang, ini ada panjang lintasan naik, yang naik ya, misalkan yang ke atas terus. Dan juga ada panjang lintasan turun, yang ke bawah. Berarti di sini ada tahingga ditambah dengan tahingga. Berarti ada 2 ya. Itu 2 nih, sama nih. Ini nilainya sama. Tuh ini juga sama, sorry. Berarti atas dan ke bawah itu sama. Berarti panjang lintasannya itu 2 tahingga. Atau tahingganya kita uraikan menjadi 2 dikali A dibagi 1 min R. Seperti itu. Adapun kalau misalkan bola nih dilempar ke bawah ataupun bola dijatuhkan nih dari atas. Kan ada di sini ya. Setitik awal ke bawah, langsung naik lagi ke atas, ke bawah. Ini ada titik awal yang tidak sama ataupun tidak bergerak kan ya di awal tuh. Tidak bergerak, hanya di sini, tetap di panjang lintasan yang pertama di sini. Misalkan ini panjang lintasannya 0. Tidak bergerak kan ya, tidak bergerak. Jadi rumusnya itu 2 yang tadi, berarti kita mulai hitung dari sini ya, setelah bergerak. Berarti 2 tahingga dikurangi nilai awal, yang ini. Karena ini tidak bergerak, jadi kita kurangi aja nilainya. Berarti 2 tahingga kita uraikan menjadi A 1 min R dikurangi A. Seperti itu. Ini ada contoh ilustrasi. Sebuah bola dilemparkan ke atas ya, mencapai ketinggian 6 meter. Berarti melemparkan ke atas, berarti melemparkannya dari bawah, betul. Kita tahu di sini ada nilai A sama dengan 6. Kemudian dengan ketinggian bola tersebut jatuh dan memantul kembali dengan ketinggian 1/2. Berarti R ya, R-nya itu 1/2 dari tinggi sebelumnya. Karena dari tinggi sebelumnya, berarti ini masuk ke dalam deret. Karena tetap sama. Di sini berapa panjang lintasan yang dilalui bola? Berarti dari awal ya, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Berarti ini kita pakai ya, ini karena dari awalnya sudah bergerak, berarti kita pakai 2 kali S tahingga. Ini ya, karena sama, atas naik dan turunnya pasti sama. Nah, kita tinggal masukkan. S tahingganya berapa? A min A dulu A ya. A dibagi 1 min R. 2, A-nya berapa? A-nya 6, R-nya setengah. Berarti 1 dikurangi setengah, setengah. Oke, berarti hasilnya 24. Berarti panjang lintasan bola yang dilemparkan ke atas yang mencapai ketinggian 6 meter adalah 24 meter. Seperti itu. Lanjut, kita ada contoh soal. Ini bola dijatuhkan dari ketinggian, berarti dari atas ya. Kita melempar dari atas ke bawah. Karena dari atas ke bawah, ini belum bergerak. Jadi nanti nilai A-nya itu kita kurangi ya. Dikurangi nilai awal. Ini baru bergerak set dari bawah set. Seperti ini. Berarti kita ingat, itu nilai panjang lintasan sama dengan 2 kali tahingga dikurangi nilai A. Berarti sini 2, tahingga kita uraikan menjadi A 1 min R dikurangi A. Ini A-nya itu adalah 5 meter, dan rasionya 3/5. Berarti 2 dikali ini 5, 1 min R. 1 dikurangi 3/5 sama dengan 2/5 ya. Dikurangi A-nya itu 5. Berarti 2 dikali 5, 10. 10 dibagi 2/5 sama dengan 25. Dikurangi 5. Berarti 25 dikurangi 5 sama dengan 20. Jadi panjang lintasan ketika bola dijatuhkan dari ketinggian 5 meter dan memantul kembali nih, ketinggiannya itu 3/5 dari sebelumnya. Terus selalu konstan, selalu sama, ketinggiannya itu 3/5 dari tinggi sebelumnya. Jadi panjang lintasannya adalah 20 meter. Ini kita ingat bersama bahwa ilmu akan dikuasai jika diinginkan. Sekian, kita lanjut ya di pertemuan nanti di kelas. Silakan
pelajari kembali untuk modul dan juga silakan dikerjakan untuk LKPD-nya.